bertemu lagi dengan saya Rianita Kartika. Kali ini saya akan membahas mengenai berbisnis atau berjualan secara online. Nah, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 sudah melanda dunia lebih dari 8 bulan lamanya. Pandemi ini mengharuskan kita semua untuk beraktivitas di rumah saja, seperti bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, berolahraga pun diharuskan di rumah. Pandemi ini tentu saja berdampak pada perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak perusahaan yang gulung tikar akibat berkurangnya pelanggan atau konsumen. Mereka yang terkena PHK harus memutar otak untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya yaitu dengan berjualan secara online. Nah, hal ini dapat membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Sebelum berbisnis online, maka kita harus tahu dulu bagaimana sih bisnis online untuk pemula. Yuk kita simak. Hal penting yang harus diketahui oleh pemula saat berbisnis online. Yang pertama yaitu find your passion. Carilah hal, barang, atau produk yang kamu senangi dan membuat kamu tertarik. Contohnya, kamu menyukai bidang fashion. Nah, kamu bisa menggeluti bidang tersebut. Atau kamu menyukai makanan. Nah, kamu juga bisa menggeluti bidang tersebut. Jika produk atau barang yang sudah kamu senangi, maka pekerjaan akan terasa ringan dan akan membuat bisnis kamu semakin maju. Yang kedua yaitu mencari role model yang sukses. Nah, role model dijadikan sebagai gambaran atau inspirasi bagaimana sih ia bisa sukses di bidang tersebut. Kita cari tahu bagaimana ia bekerja, bagaimana sistem yang ia terapkan dalam bisnisnya, dan bagaimana ia bisa sukses sekarang. Nah, jika sudah menemukan role model yang sesuai dengan bidang yang kita geluti, maka terapkanlah teknik amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga yaitu pilih pelanggan. Nah, yang pertama kita amati yaitu apa sih yang disukai oleh pelanggan atau konsumen, dan jangan menjual produk yang hanya disukai oleh kita. Lalu yang kedua, pilih pelanggan yang dekat dengan lingkungan kita dan membuat kita nyaman menjual produk tersebut. Misalkan menjual kayu jati lebih banyak keuntungannya dan disukai oleh banyak orang, namun tidak membuat kita nyaman sebagai penjual karena sulit didapatkan atau waktunya yang lama. Nah, kita bisa menjual produk yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kita meskipun keuntungannya hanya sedikit. Lalu yang ketiga yaitu lihatlah customer persona. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus melakukan research terlebih dahulu. Apakah konsumen kita itu sangat menyukai produk tersebut? Lalu seberapa banyak mereka membeli produk tersebut dalam seminggu, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pilihlah kategori produk. Jangan memilih produk yang tidak bisa dikembangkan ke kategori produk serupa. Misalnya, kita ingin berfokus pada pembuatan gelang manik-manik. Nah, hal tersebut tidak bisa dikembangkan lagi karena fokus Anda hanya pada gelang manik-manik. Jika kita mengkategorikan kalung tersebut menjadi aksesoris, maka kita bisa mengembangkan produknya menjadi anting manik-manik. Yang terakhir yaitu pilihlah di mana produk Anda akan dijual. Konsentrasilah pada satu channel terlebih dahulu. Misalkan kita berfokus untuk berjualan di Instagram. Lalu lihatlah karakteristik dari setiap channel dan penggunanya. Misalkan Instagram digunakan oleh 30 tahun ke bawah. Namun produk yang kita jual sasarannya adalah untuk 30 tahun ke atas, maka Instagram tidak cocok untuk tempat berjualan kita. Namun jika kita menjual produk untuk sasaran 30 tahun ke bawah, maka Instagram cocok untuk menjual produk kita.